Halo sahabat Anegas, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan pendakian ke puncak bayangan Gunung Manglayang Pia Batu Kuda. Untuk pendakian kali ini kita bersama para senior dari Gibapala. Dengan trek yang akan kita lewati adalah sebuah tebing yang bernama Tebing Prisma. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan kami ya sahabat. Untuk menuju tebing Prisma Gunung Manglayang itu kita bukan ke arah belok kiri yang menanjak ke atas ya, tapi belok ke arah kanan. Terus kita mengikuti jalur jalan setapak, nanti akan tiba di titik pendakian ke puncak Gunung Manglayang via Tebing Prisma. Dan setelah belok kanan itu bisa kita lihat ada penunjuk arah ke arah Papanggungan ya. Ini jalur jalan setapak menuju ke Tebing Prisma, menuju puncak Gunung Manglayang. Dari Wanawisata Batu Kuda kan ada persimpangan ya sahabat. Kalau arah kanan itu menuju arah Papanggungan, untuk ke Tebing Prisma kita ngambil jalur kiri agak naik ke atas dan kita akan tiba di titik awal pendakian ke puncak Gunung Manglayang via Tebing Prisma. Batu Kuda. Oh iya, Batu Kuda ya. Dia langsung ke puncak. Om, sini Om. Jadi Om sambil istirahat, kita prepare dulu di sini Om. Bongkar dulu mah. Gimana? Siapa nih helm? Helm berarti kurang hijinya. Helm di mana Bang? Ini tilu. Kita tilu. Berarti ini seberapa orang sih orang? 6. Hah? Oh, ada 7. Oh, kurang hiji berarti. Ayo mau ini. Ada mau? Tepat jadinya ya. Oh, tepat. Oh, berarti pas. Melawanan. Ayo sih kenahan tuh gitu. Tolong di WA. Ji, kita mah bisa robah. Entar boleh tik. Kita bisa dirubah-rubah jangan di Mana ya, Mas?
Nah, hiji eta bus. Sebagian awak. Jeung anu kem eta tadi hejo. Mang Cecep mang nu biru, Mang. Mana ya? Iya. Ah, nu biru. Ah, eta mah. Punten, Pak. Olahraga panjat tebing itu bukan olahraga biasa ya, ini cukup memacu adrenalin dan perlu keterampilan khusus. Kalau misalkan bagi pemula kita perlu pendampingan dari seorang ahli atau para pelatih yang terbiasa atau sering melakukan panjat tebing. Dan hari ini kita akan melakukan pendakian ke puncak bayangan Gunung Manglayang via tebing Prisma. Tadi kita melewati jalur Batu Kuda, terus lurus belok ke arah kiri, naik ke atas, sampailah di titik ini. Di sini adalah suatu persimpangan yang kalau ke arah kiri itu arah Papanggungan yang tadi kita lewati, kalau arah kanan ini arah Batu Kuda. Jadi sebenarnya dari Batu Kuda itu bisa langsung terus lurus ke arah sini. Tapi kita kan tadi melewati dulu jalur Papanggungan karena ingin melihat view atau keindahan dari puncak Papanggungan Gunung Manglayang atau Batu Kuda. Bisa kita lihat alat-alat safety yang kita pakai itu, yang ini apa? Hermes. Hermes. Ini seat harness. Ini sling webbing. Terus pakai helm juga ya. Dan kita harus benar-benar didampingi sama orang profesional ya sahabat. Jadi gak bisa sembarangan untuk mendaki sebuah tebing karena memang resikonya cukup besar dan perlu keterampilan khusus. Ini apa Pak? Karabiner screw dan ini figure of egg angka 8. Fungsinya untuk alat turun. Oh iya. Kawan-kawan, pagi ini alhamdulillah teman-teman kita bisa bergabung dalam kegiatan perjalanan ke Gunung Manglayang. Akan tetapi ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan selain standar operasional prosedur, akan tetapi ada hal-hal lain baik itu teknis ataupun non teknis yang mesti kita perhatikan. Pagi ini alhamdulillah dengan 6 orang 7 personil ini kita akan melaksanakan perjalanan. Tipe perjalanan yang akan kita laksanakan adalah ada di kualifikasi 5-6 tipe perjalanan. Nah, tipe perjalanan yang pertama ada walking, kedua ada hit walking, ketiga ada scrambling, ada climbing, ada head climbing, dan ada difficult climbing. Nah, jadi perjalanan yang kita laksanakan ini lebih ke scrambling dan tipe climbing. Scrambling itu perjalanan yang sedikit sudah mulai menyeimbangkan badan, melakukan pergerakan tangan dan menggunakan alat-alat climbing, pengaman. Nah, itu yang tipe ataupun tipe perjalanan yang akan kita laksanakan pagi hari ini adalah tipenya scrambling dan head climbing bersama climbing. Nah, itu perjalanan yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, nah peralatan khusus yang akan kita gunakan yaitu yang pertama adalah helm. Helm adalah alat untuk melindungi diri dari segala bentuk kemungkinan terjadi, baik itu dari bebatuan batu yang jatuh, baik itu dari pohon dan sebagainya. Tentunya adalah alat ini untuk melindungi kepala kita. Yang kedua ada seat harness. Seat harness adalah full body. Seat harness, body harness ini adalah untuk mengamankan untuk alat safety kita dalam melakukan pergerakan ataupun pendakian ataupun climbing.
Nah, yang kedua ada karabiner. Karabiner ada yang screw gate, ada yang snap gate. Nah, yang screw gate ini adalah karabiner yang ada kuncinya. Kunci. Ada kuncinya diputar, ada yang diputar, ada yang autolock. Autolock itu adalah kunci sendiri otomatis. Ini autolock. Ah, jadi dibukanya seperti ini. Nah, ini autolock. Itu ada yang screw gate, sistemnya kuncinya adalah diputar. Nah, seperti itu. Yang kedua ada alat turun, yaitu figure of egg, yang sering dikatakan oleh teman-teman adalah diskander. Nah, angkat bentuknya angkat 8 seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk nanti kita turun dari tebing. Nah, terus selanjutnya ada sling webbing, bentuknya pipih, webbing tabular. Ini 2 rangkap. Ya, jadi kalau ada teman-teman nanti yang memakai sling webbing seperti ini, coba saling mengecek. Takutnya ada webbing kantong dipakai gitu. Nah, ini adalah bentuknya pipih seperti ini dan disimpul pita. Semua disimpul pita. Ini akan lebih aman. Nah, terus selanjutnya lagi ada ini sling webbing atau prusik. Nah, tali prusik ini selain kita bisa gunakan untuk descending ascending ataupun lebih dikenal dengan yang namanya prusiking. Kalau zaman dulu prusiking ya Om. Jadi kita menggunakan alat untuk naik menggunakan tali prusik. Ya, tali prusik seperti ini. Lebarnya sesuaikan ataupun panjangnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada alat modernnya adalah ascender. Nah, nanti kita coba praktekkan di dalam medan 60-70 derajat. Kita akan menggunakan tali prusik dan menggunakan ascender atau jumar. Alatnya seperti ini. Nah, terus selain alat lainnya lagi ada ada pengaman sisip. Pengaman sisip ini ada yang jenisnya adalah chalk friend. Nah, kalau kita di tebing tidak mendapatkan angkor yang sudah ada ataupun yang sudah jadi, kita mencari celah-celah untuk memasukkan si chalk friend ini ke dalam celah lalu dilepas. Dia akan berkembang, akan mengunci. Ya. Begitupun ini sesuai dengan celah tebing yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada pengaman sisip yang lain, seperti ini mencari celahan seperti ini, kita akan mengaitkan situ. Selanjutnya ada cok, sama fungsinya untuk mencari celah untuk mengamankan kita di saat melakukan pemanjatan ataupun pendakian. Karamantal kali. Nah, setelah yang lain-lain itu, kita membutuhkan yang namanya tali karamantal. Nah, biasanya di dalam satu kegiatan di alam terbuka ataupun kita melewati jalur yang dikatakan sulit, kita harus menggunakan tali sebagai jalur lintasan. Nah, tali yang kita bawa di sini adalah tali karamantal statik. Ini bil kontras sekitar 10 mili, 10,5. Tali statik, keras, bukan dinamis, tapi yang kita bawa adalah tali statik. Ini adalah alat penunjang untuk berkegiatan kita di medan-medan berat ataupun di kegiatan-kegiatan yang sangat ekstrim. Nah, baik teman-teman, kawan-kawan, pagi ini di sini kita bukan menggurui, akan tetapi berbagi, macam pengetahuan ataupun bernostalgia ataupun mereview kembali teman-teman yang dulu pernah melakukan kegiatan seperti ini, dan pagi ini kita akan melakukan kembali. Yang terpenting dalam kegiatan ini, yang pertama kita sehat jasmani dan rohani, perlengkapan sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, sebelum melakukan kegiatan kita ada sedikit stretching ringan saja. Tetapi sebelum kita stretching, kita alangkah baik dan bagusnya kita berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, kawan-kawan, mari kita tundukkan kepala, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini sesuai dengan harapan kita bersama. Kita pergi bersama-sama dan kita kembali juga bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Berdoa dipersilahkan. Amin. Doa untuk orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Doa untuk kawan-kawan kita yang ada di sini ataupun yang ada di
doa buat keluarga kita yang ada di rumah, dan doa untuk negeri kita tercinta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa selesai. Baik teman-teman, kita sedikit agak peregangan statik saja karena sesuaikan dengan makan. Pergerakan dari kanan saja dulu. Biar kita goyangkan ke kanan serta ke kiri. Sana kita sudah sedikit pemanasan. Setelah melewati jalur yang cukup terjal tadi, kita akan melewati sebuah bungkungan ya, yang kanan kirinya itu jurang. Tapi vegetasinya cukup rapat juga sih dengan ilalang dan beberapa pohon yang cukup besar, sahabat. Dilarang baru turun jalur hill kan. Mereka masih bisa ngeplog di dinya di Pelangeta. Disarankan bagi penggiat yang masuk ke area puncak bayangan jangan memaksakan turun ke puncak Prisma. Manci. Nama saya dia. Kawal. Asli. Tepatnya jam 9.56 kita sudah ada di tebing, di jalur tebing Prisma. Ada dua tebing yang akan kita lewati, tebing pertama dan tebing kedua. Selanjutnya kita akan scrambling ke Tunggungan Naga. Nah, sebelum kita melakukan pergerakan, alangkah baiknya kita mempersiapkan kembali, cek and recheck segala bentuk perlengkapan yang kita pakai, yang kita gunakan, agar pergerakan kita dimudahkan serta dilancarkan. Maka dari itu, siang hari ini dalam melakukan kegiatan alam terbuka atau berkegiatan di luar ruangan, atau lebih trennya lagi adalah melakukan pendakian gunung. Ada dua teknik dalam melakukan pendakian gunung. Yang pertama adalah Himalayan teknik, yang kedua adalah Alpine teknik. Biasanya Himalayan teknik digunakan membentuk sebuah tim, dari tim terkecil sampai dengan tim besar atau tim base camp, dibagi beberapa tim di dalam melakukan teknik Himalayan. Nah, karena Himalayan teknik itu adalah pendakian gunung yang di atas 4000 mdpl, itu pencapaiannya adalah tidak semua tim harus mencapai puncak, tetapi ada tim khusus yang untuk melakukan pendakian pencapaian puncak. Dan kalau pendakian tersebut adalah tercapai, berarti semua tim dianggap sukses, baik tim logistik, baik tim base camp, baik tim doorlock dan sebagainya.
Asalkan si tim pendakian utama sampai dengan puncak, berarti pendakian itu dikatakan berhasil dan sukses. Nah, tepatnya kalau di kita di Indonesia, kita lebih memakai teknik Alpine teknik. Karena di bawah ketinggian 4000 lah. Paling kalau sedikit di atas 4000 Himalaya. Karten. Jayawijayanya. Jayawijaya. Nah, itu lebih dominan ataupun lebih sering kita gunakan adalah Alpine teknik. Jadi Alpine teknik itu adalah sebuah tim kecil ataupun kelompok seperti hanya kita ada satu tim adalah 7 orang. Berarti Alpine teknik itu semua tim harus mencapai puncak baru dikatakan pencapaian itu berhasil. Tetapi jika ada salah satu anggota tim yang tidak sampai atau kembali, berarti di situ ada bahan evaluasi gitu kan. Nah, itu Alpine teknik yang sering kita gunakan khususnya di Indonesia lah. Indonesia seringkali pasti menggunakan teknik Alpine. Nah, tetapi kalau untuk Himalayan biasanya dipakai di gunung-gunung di atas 4000 lah, seperti Himalaya, Aconcagua dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu sekarang yang selanjutnya adalah kita akan memasang lintasan tali. Kita akan memakai sistem ascending. Kita menggunakan tali karamantal statik. Yang perlengkapan yang kita gunakan adalah tali karamantal statik, karabiner, rusik dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman di sini nanti perhatikan di saat kita akan mulai melakukan pendakian. Tipe yang kita laksanakan siang hari ini adalah lebih ke climbing atau lebih ke air climbing, karena harus sudah mempergunakan perlengkapan khusus ataupun pemanjatan yang lebih ekstrim. Tarik ke luhur, ya. Tekan handap ya. Coba coba. Kia, tarik. Nah, pencet belakangnya. Pencet belakangnya. Atasnya lepasin. Lepas ya, Atas jempol. Ah. Oh iya. Berarti scanner sudah mulai terbuka untuk memasukkan tali. Nah, sekarang kalau tali sudah masuk, pencet D, sudah masuk. Nah, berarti ke tali sudah mengunci di scanner sudah mengunci ke tali. Ya. Nah, nanti berjalan, mang tinggal kia. Oh, naik. Iya dibetot gitu. Nah, ini betot. Nah, ini mang ulah megang iya weh, tak stangna. Terus Bagusnya. rot. Nah, nanti mang Cecep sok jalan. Nah, karena scannernya cuma bawa 5 buah, jadi itu cukup. Nah, sudah ketemu angkor. Mang Cecep pasang kostel. Jangan dulu dilepas. Mana kostel Mang Cecep? Mana Mang suruh buka? Nah, Mang Cecep pasang kostel ka dia. Nanti di atas ada karabiner. Karena ya angkor. Jika ini kabuka atau wayana naon, Mang Cecep sudah diamankan pengaman kedua. Dari angkor pertama kan. Iya. Nah, baru Mang Cecep membuka. Ya, tak buka. Nah, bukanya ciga tadi Mang. Nah, karek di pindah ka dieu. Nah, setelah itu ya deui. Pasangkeun deui. Atau rek di dieu teu naon disimpan deui mah bergerak. Gitunya. Nah, jadi dia tetap Mang Cecep berjalan. Nah, lebih amannya lagi Mang aya karabiner atau opal deh. Nah, iya. Lebih amannya lagi si scanner ini dikunci untuk menjaga bisi pohon dipencet wae ieu. Nah, seperti ini. Namun ieu tadi kunci, kadang-kadang sok poho dia bisa kabuka wae tiba-tiba lepas kieu tah. Nah, kadang-kadang bisa kieu. Ini akan terlepas. Nah, jadi lamun ini sudah terkunci seperti ini mah, ini sudah diyakinkan aman. Tidak akan terlepas, tetap si scanner ada di jalurna, di jalurna. Nah, sok Mang bergerak Mang dari itu Mang. Nah, nges ini memang mah pegang ini, ulah pegang ini. Nah, tinggal corosor. Nah, ini tarik. Nah, itu.
sampai terus. Nah, bertemu lagi angkor kedua. Nah, seperti tadi, Mang. Nah, itu pengaman kedua dipindah. Kayaknya seperti itu naik kalau siap. Jadi bebanan, tarik, dikitulah tali nuinan di bawah. Nah, tarik dikit terus kalau itu. Nah, setiap bertemu angkor dipindah. Ketemu angkor pindah, ketemu angkor pindah. Cara pemindahannya adalah tetap sebelum si askender itu pindah, angkor kedua harus sudah pindah. Iya. Setelah itu baru askender pindah dan selanjutnya. Hari ini kita akan melakukan pendakian ke puncak Gunung Manglayang via tebing Prisma. Jadi jalurnya kita pakai jalur Batu Kuda, kita akan belok ke arah kiri, terus akan menemukan sebuah pertigaan antara Papanggungan dan Batu Kuda. Kita akan naik terus ke atas, sahabat, sampailah di titik ini. Bisa kita lihat di belakang saya itu tebing Prisma ya, dan memerlukan sebuah teknik panjat tebing untuk mencapai ke puncak Gunung Manglayang via tebing Prisma ini. Jadi gak sembarangan, gak hanya membutuhkan skill atau modal nekat aja sih. Sebenarnya kesini itu perlu teknik dan pendampingan dari para profesional yang sudah terbiasa melakukan panjat tebing. Coba bisa kita lihat jalur tebing Prisma yang kedua itu kemungkinan ketinggian sekitar 25 meteran dengan jalur sangat vertikal ya. Dan terbayang kalau seandainya tanpa peralatan safety yang lengkap atau tanpa pendamping, ini sangat riskan sekali, sahabat. Nah, mengenai kegiatan di luar ruangan atau lebih kegiatan mendaki gunung ataupun panjat tebing, pertama yang mesti dipersiapkan itu adalah pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar baik itu tentang manajemen perjalanan, manajemen logistik, manajemen pendakian, dan lain sebagainya. Nah, terus untuk climbing harus dibekali dulu pengetahuan dasar seperti kita belajar simpul. Belajar simpul, berlatih fisik. Fisiknya ada beberapa tahapan lah, mau stretching, mau lari, mau running, mau pull up, kalaupun untuk kegiatan-kegiatan scrambling lah ya. Nah, mungkin untuk pengetahuan dasarnya itu hanya pengetahuan lah, pengetahuan dasar. Perlengkapan apa saja yang mesti kita ketahui seperti karabiner, tali karmantel, helm, figure egg, dan lain sebagainya. Nah, intinya kalau untuk teman-teman yang mau berkegiatan di luar ruangan seperti halnya kita ke gunung, ke hutan dan sebagainya, perlu beberapa yang mesti kita persiapkan. Sekali lagi, bukan hanya fisik. Fisik itu bisa dilatih, bukan hanya keberanian saja, akan tetapi ada beberapa hal seperti yang tadi saya sampaikan. Peralatan yang menunjang, perlengkapan lengkap, dan lain sebagainya, dari mulai kepala sampai dengan alat-alat lainnya. Seperti itu kawan-kawan yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Intinya bisa aman berkegiatan dalam terbuka. Hatur nuhun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rimba dan tetap Lestari. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jaman dari Wana Wisata Batu Kuda dan melewati beberapa tebing dengan tingkat vertikal yang sangat curam, akhirnya kita sampai di puncak bayangan Gunung Manglayang ya, sebuah gunung yang terletak di daerah perbatasan Kabupaten Sumedang sama Kabupaten Bandung. Saya sekarang sudah bersama dengan Kang Korut. Ya, beliau ini seorang pelatih climbing ya, pelatih panjat tebing. Gimana Bang Korut? Oke, Untuk persiapan dan lain-lain. untuk teman-teman yang mau mendaki ke Gunung Manglayang ini, terutama lewat jalur Puncak Prisma, ya. Di sini teman-teman akan menemukan 2 tebing yang cukup ekstrim. Nah, untuk itu teman-teman perlu dibekali dengan perlengkapan standar panjat tebing. Jangan hanya mengandalkan modal nekat ya. Tetap faktor keamanan, faktor keselamatan harus diutamakan, karena tujuan kita ke sini bukan puncak tapi kembali ke rumah dengan selamat. Di sini saya pesan untuk teman-teman yang lewat sini, bila menemukan pengaman-pengaman yang sudah rusak atau yang sudah terpasang, mohon jangan diganggu. Bila perlu ditambah pengaman-pengamannya demi keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba dan tetap lestari. Teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah proses perjalanan ke Puncak Bayangan Manglayang kita sudah sampai, dan hari ini detik ini juga kita akan kembali. Angka baik dan bagusnya sebelum kita melakukan aktivitas apapun itu, kita harus berdoa terlebih dahulu. Dari itu doa dipersilahkan.
Al-Fatihah. Berdoa selesai. Sekarang kita akan kembali ke jalur awal. Teknik yang akan kita lakukan perjalanan kembali ke titik di mana kita berangkat. Kita akan menggunakan teknik rappelling. Salah satu perlengkapannya adalah kita memakai figure of egg angka 8 atau descender, memakai karabiner screw yang terkunci atau autolock. Nah, peralatannya adalah seperti ini. Teman-teman saling mengecek satu sama lain, barangkali takut ada yang belum terpasang atau yang belum pemasangannya benar, dicek satu sama lain. Nah, di sini ada yang berbeda. Mang Korut memakai grigri. Ini lebih otomatis. Ini masih seri pertama manual. Pengeremannya itu otomatis ya. bisa lepas tangan juga. Kalau pakai ini pengeremannya gimana nanti? Manual gini aja Om. Pakai tangan Jadi aja pakai ya? tangan kiri, Pakai tangan kiri atau kanan lah tergantung. Nah itu teknik yang akan kita lakukan adalah teknik rappelling. Barangkali sebelum kita bergerak, teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudaraku sekalian, barangkali ada sedikit evaluasi tambahan dari kita berpergerakan, pesan dan kesannya. Ada, Mbah, kekurangan naon pas naik atau nanti evaluasi terakhir. Kalau untuk kekurangan kita mungkin bukan kekurangan, cuman yang kita nggak bawa itu magnesium katanya. Karena kita butuh di tebing gitu. Oh, iya. Mungkin itu aja sih. Lihat. Yang lain mau lihat ada lagi? Sudah cukup. Cukup. Om cukup. Mang nambahin 86. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada hal yang perlu disampaikan, barangkali nanti di closing kita akhir evaluasi. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan pergerakan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ke bawah, ini harus ada di bawah, di sebelah kanan ya. Sebelah kanan, masuk ke lubang yang besar, nanti lubang yang kecil dimasukkan juga. Akhirnya seperti ini nanti. Terus masuk ke karabiner. Yang tadi tangan kanan sebagai rep, ini selalu posisi di belakang paha ya, pangkal paha. Tangan kiri hanya sebagai keseimbangan atau bisa pegang dinding bila mana kemungkinan jatuh atau goyang. Ini tinggal mundur aja, jalan mundur terus. Nah, nanti di bawah ada angkur. Ada angkur seperti ini. Nah, pada saat kondisi ada angkur seperti ini, jangan yang ini yang dibuka, tapi angkurnya aja dilepas. Angkur dilepas, kita pasang kembali. Gitu. Terus lanjutkan perjalanan. Itu aja dari saya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Om? Nanti ada Mang Ijot di atas, bisa di kontrol untuk pemasangan. Ini dipasang, dibalikin Om. Jadi kia posisinya, ini gede ya. Nanti turun satu-satu karena tali tegang tidak bisa dipasang descender. Jadi satu selesai, lepas, nanti ada komunikasi, selesai, baru lanjut sampai yang berikutnya.
Oke bang. Oke, siap. Lanjut. Lanjut. Oke, duluan ya. Kedua, tadi berarti. Ya nanti. Sip. Nah, kalau udah masuk kita dikunci mah. Kunci. Cukup. Sip. Begitu. Nah, sakap. Nah, sip. Nah, kunci. Nah, Cecep nanti turun posisi Kaki lewatan gitu. kalau dulu Kali. Nah, jangan pernah melepaskan tangan yang kanan. Karena tangan yang kanan itu adalah untuk mengerem. Nah, Mang udah bergerak, logoran setik sok. Nah, itu ya. Pokoknya patokannya gini, Mang. Pokoknya Mang Cecep jangan pernah melepaskan tangan kanan sebagai rem. Sampai di sini dulu sahabat, perjalanan kami dalam menaklukkan terjalnya tebing prisma Gunung Manglayang. Jika sahabat ingin mencoba untuk ke sini, saya sarankan untuk membawa peralatan yang memadai, serta bimbingan khusus dari para pegiat yang berpengalaman di bidang climbing. Utamakan keselamatan, karena masih banyak alam yang begitu indah menantimu. Sampai jumpa dan selamat berpetualang.